Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan daring kali ini. Semoga dalam kondisi yang sehat, selalu semangat, walaupun masih dalam kondisi yang belum bisa kita bertatapan secara fisik ya di kelas. Kita masih dipertemukan melalui tatap layar, tapi kita tetap harus menyelenggarakan pembelajaran ini dengan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, konsep dari mata kuliah ini nanti kita akan menggunakan Bismart dan nanti di setiap pertemuannya akan ada materi berupa bisa dari PDF, bisa dari slideshow, dan akan banyak juga materi berbentuk video agar nanti dari mahasiswa bisa lebih mengerti atau lebih paham dari materi yang disampaikan. Menurut pengalaman kan banyak materi yang hanya numpang lewat. Nah, jadi materinya ketika disampaikan pada hari perkuliahan karena tidak nyantol, tidak tidak bisa ada makna yang nyampe di pikiran mahasiswa, ketika ditanya di minggu depan, materinya lupa. Jadi kemarin bahas apa ya? Atau kemarin itu dosennya nyampein apa ya? Nah, tapi pada perkuliahan yang saya ampu ini, ke depannya akan saya buat menggunakan materi ajar atau materi yang disampaikan itu banyak konten video, jadi lebih banyak visualisasi, sehingga harapan saya nanti materi yang disampaikan bisa lebih termemori di benak mahasiswa tanpa perlu menghafal. Jadi untuk materi ini kan lebih banyak ke praktek pengalaman, juga mungkin ada yang lebih apa ya update terhadap teknologi komputer. Teknologi komputer kan setiap saat selalu berkembang, selalu mengalami penambahan-penambahan, baik itu teknologinya, entah nanti penemuan-penemuan di sisi hardware-nya, yang bagi saya pribadi, untuk kondisi saat ini juga sudah tidak terlalu mengikuti, karena terlalu banyak ya update-nya, entah nanti ada sistem operasi baru, atau gadget-gadget baru yang mungkin teknologinya sudah tidak terkejar oleh saya terutama ya. Nanti saya harus belajar dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang gadget holic terutama ya, yang setiap detail perkembangan teknologi atau perkembangan gadget baru pasti update seperti itu. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, kita awali dengan berdoa dulu. Semoga pertemuan kuliah daring ini bisa lancar tanpa ada kendala apapun sampai di akhir pertemuan nanti. Baik, berdoa dipersilahkan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Sesuai dengan RPS yang sudah disusun, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan komputer. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa itu komputer, terus sudah dibuka juga pengenalan tentang komputer melalui tugas ya. Jadi kemarin sudah apa namanya dikaitkan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan saya yakin di zaman sekarang ini mayoritas mahasiswa itu sudah terbiasa dengan sistem komputer, walaupun mungkin tidak tersadar ya. Setiap hari kan kalian memegang handphone. Nah, handphone itu salah satu bentuk aplikatif dari sistem komputer. Nanti akan kita bahas seperti apa komputer dan sistem komputer itu. Nah, kita masuk ke materi. Komputer itu berasal dari kata komputer, dan di dalam bahasa Inggris disebut dalam kata to compute atau menghitung. Jadi menurut cerita zaman dulu, orang-orang itu ingin menghitung atau mengolah suatu data, itu bingung atau belum mempunyai suatu alat yang bisa digunakan secara otomatis. Nah, maka para ahli di saat itu mulai melakukan
simulasi atau percobaan bagaimana membuat suatu alat yang bisa menghitung secara otomatis. Nah, singkat cerita, ditemukanlah sebuah teknologi komputer yang menurut sejarah yang bisa dibaca, komputer di saat itu, waktu penemuan itu, besarnya segede rumah ya. Nah, beda sama yang kita lihat sekarang, yang bisa kita jinjing setiap saat membawa laptop kemanapun kan itu sangat ringan ya. Bisa masuk di kantong dalam bentuk HP, terus bentuk komputer yang ada di rumah juga cukup ramping, tidak tidak memakan banyak space. Belum lagi misal kita datang ke Digilip, kalau nanti kalian sudah waktunya datang ke kampus, sudah tidak ada masa pandemi lagi, nanti silahkan mampir ke Digital Library punya UNY, di sana komputernya sudah spek terbaru. Jadi CPU-nya sudah menyatu menjadi monitor, lebih ramping dan lebih tentunya lebih praktis ya untuk penempatan, tidak memerlukan space yang panjang, tidak memerlukan meja khusus, jadi tinggal menempatkan satu layar yang di dalamnya sudah tertanam motherboard-nya, terus RAM-nya, seperti itu. Jadi lebih lebih ramping dan lebih simple. Nah, kita akan membahas apa itu komputer gitu. Nah, di sini dijelaskan melalui slide itu apa yang disebut komputer itu jika peralatan itu mampu menerima output. Nah, dan kita bisa melihat sendiri, sering kita menggunakan perangkat komputer atau laptop yang akan kita gunakan untuk mengetik naskah. Misal kalian akan membuat sebuah cerpen atau membuat sebuah makalah dari dosen, kalian biasa menggunakan laptop ataupun komputer dengan menggunakan media keyboard untuk mengetikkan sesuatu. Nah, keyboard di dalam komputer itu bisa dikategorikan menjadi uh, hardware input ya. Jadi yang bertugas untuk menerima perintah dari user, dari kita. Ya. Nah, peralatan bisa dikategorikan komputer itu jika bisa juga mengolah input. Jadi setelah tadi menerima input, lalu peralatan itu mampu mengolah input yang diberikan oleh user tadi. Nah, contohnya komputer tadi setelah diberikan perintah untuk mengetik, misal kita mengetik naskah satu paragraf. Nah, melalui keyboard tadi perintah-perintah ketikan yang kita tuliskan itu akan diterima oleh Central Processing Unit atau CPU dan mengolah input tadi menjadi sebuah data atau informasi yang akan disimpan nanti. Nah, fungsi lain dari komputer adalah mengolah data agar dapat disimpan. Ini untuk pengertian yang keempat tadi, peralatan dapat dikategorikan sebuah komputer jika dapat menyimpan data dan hasil pengolahan. Nah, ini ya. Jadi di dalam komputer atau laptop itu pasti di dalamnya ada media penyimpanan yang biasa disebut hard disk ya. Bisa hard disk eksternal ataupun internal, tapi secara umum masih memakai hard disk internal seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu peralatan yang bisa dikategorikan sebuah komputer itu jika bekerja secara otomatis. Jadi penggunaannya bisa autopilot atau bisa di remote. Kita tidak perlu menghitung secara manual, misal kita menggunakan sebuah komputer ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Untuk komponen utama dari sistem komputer itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik sendiri-sendiri ya. Jadi kalau hardware itu secara garis besar adalah apa yang nampak atau apa yang memiliki fisik yang bisa kita sentuh. Kalau kita mempunyai komputer, berarti yang termasuk hardware itu apa yang kita bisa pegang. Misal monitor, misal keyboard, mouse, seperti itu. Sedangkan untuk software itu adalah perangkat lunaknya. Dari kata dasar atau kata aslinya kan sudah terlihat ya. Hardware itu ya secara etimologi bahasa berarti
perangkat keras, kalau software perangkat lunak. Nah, yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah bisa dikategorikan menjadi sebuah pemakai atau user dari sistem komputer tersebut. Kita mahasiswa dan dosen itu termasuk ke dalam kategori brainware karena kita sebagai pemakai dari sistem. Nah, apa hubungannya dari ketiga ini? Dari ketiga ini masing-masing memiliki karakteristik yang saling berkaitan. Semisal, hardware yang ada mempunyai spesifikasi yang tinggi, misal mempunyai prosesor yang sangat mumpuni dan didukung oleh software yang bagus, yang sudah bisa untuk mengolah data, misal mengolah data yang secara visual sudah tinggi, tapi ketika brainware-nya tidak mempunyai skill yang mumpuni atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan, itu akan sama saja tidak ada fungsinya sistem komputer tadi. Jadi dari ketiga item, ketiga komponen utama dari sistem komputer ini harus saling berkaitan dan saling berimbang. Misal hardware-nya sudah tinggi, terus brainware-nya sudah skill-nya juga mumpuni, sudah expert, tapi ternyata software yang dipakai ternyata masih bajakan atau software ecek-ecek, software yang kita nggak jelas apa namanya pembuatnya siapa, atau ternyata malah disusupi virus atau malware. Nah, itu kan jadi kacau juga ya. Jadi dari masing-masing komponen ini diharapkan mempunyai perbandingan yang seimbang. Jadi dalam penggunaannya bisa maksimal. Secara bagan, sistem komputer ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem komputer dibagi menjadi tiga, ada hardware, ada software, dan brainware. Nah, yang termasuk hardware ini, kalau di bagian ini digambarkan sebagai perangkat output, bisa jadi perangkat input, ada juga sebagai media penyimpanan dan pemrosesan. Nah, media penyimpanan ini salah satunya adalah flash disk ya. Jadi beberapa waktu ke belakang kita kalau kemana-mana bawa flash disk, kita mau ngeprint tugas bawa flash disk, kita mau ngeprint foto misal ke percetakan yang kita butuh untuk cetak foto 3x4 misal. Nah, foto itu biasanya sudah tersimpan di flash disk kita. Jadi kemana-mana dibawa flash disk itu. Kalau waktu-waktu memerlukan, tinggal colok. Nah, tapi teknologi sekarang, teknologi yang sudah berkembang saat ini, media penyimpanan flash disk tadi sudah mulai tergantikan dengan adanya cloud atau penyimpanan di awan ya. Secara bahasa memang cloud itu penyimpanan awan. Jadi contohnya apa? Penyimpanan cloud itu yang sering kita pakai ada Google Drive. Nah, Google Drive itu adalah fasilitas cloud milik Google ya. Kalau kalian memiliki email UNY, setahu saya kapasitas untuk cloud-nya atau Google Drive-nya itu tidak terbatas, setahu saya ya. Untuk email dosen pun juga sama. Jadi berapapun yang akan kita simpan di Google Drive dengan akun email UNY itu tidak terbatas. Jadi kita bisa menyimpan file apapun di drive tadi. Nah, kelebihannya apa dengan menggunakan drive? Kita tidak perlu membawa barang fisik atau hardware kemanapun kita pergi, yang tentu sangat berisiko ketika misal jatuh, misal hilang, ketinggalan di warnet mungkin, belum lagi resiko kalau kehujanan nanti basah. Nah, itu kan sangat riskan ketika di dalam flash disk tadi kita mempunyai data-data penting, misal data apa namanya skripsi nanti, misal kalian sudah dalam waktu skripsi atau tugas akhir, jangan terlalu berisiko ya ketika menyimpan di satu tempat saja, tapi bagi beberapa tempat. Misal di email juga dikirimin backup, nanti di flash disk di backup. Nah, tapi dengan adanya cloud, dalam contoh ini Google Drive, kita tidak perlu membawa kemana-mana, tapi kita sudah bisa membuka email yang kita simpan di Google Drive tadi, dimanapun kita berada. Dengan syarat kita mempunyai koneksi internet ya. Jadi selama kita memiliki koneksi internet, kita bisa membuka Google Drive. Nah, jadi kita lebih praktis ya.
kita mau ngeprint ijazah misal, ya file ijazah misal kita membutuhkan untuk melamar pekerjaan, daripada kita mau legalisir harus membawa file asli dan harus difotokopi, alangkah lebih bagusnya ketika itu bisa di print copy dari Google Drive. Nah, lebih cepat, lebih praktis, dan aman. Jadi kita tidak perlu membawa kemana-mana file asli yang ditakutkan nanti ada rusak. Seperti itu. Sedangkan dari bagian software, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem operasi dan program aplikasi. Yang sering kita pakai secara umum itu adalah menggunakan sistem operasi Windows. Jadi Windows itu kan sekarang sudah sampai Windows berapa? Windows 10 atau berapa ya? Saya tidak terlalu update. Nah, ada juga Macintosh yang itu brand Apple, ada juga sistem operasi Linux. Ini biasanya dipakai oleh programmer-programmer ya. Secara pemakaian memang sistem operasi yang paling mudah pengoperasiannya itu adalah Windows karena memang user friendly seperti itu. Sedangkan untuk software dalam bentuk program aplikasi itu banyak ya, sering kita sehari-hari memakai, seperti contoh Microsoft Office, itu kan termasuk program aplikasi. Jadi, di dalam Microsoft Office tadi ada Microsoft Word, ada juga Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, selain itu pun kita sering memakai aplikasi yang lain kan. Misalnya yang hobi foto, sering menggunakan Photoshop untuk mengedit foto. Yang suka desain, sering menggunakan Corel Draw untuk mendesain, dan masih banyak lagi. Untuk bagian ketiga yaitu brainware. Brainware itu seperti yang digambarkan tadi adalah pengguna dari sistem komputer tersebut. Kita ini termasuk menjadi brainware. Nah, di bagian digambarkan bisa dalam posisi manajer EDB, analisis sistem, programmer, ataupun operator. Nah, ke semua user itu tadi haruslah memiliki skill yang sesuai untuk pengoperasian sistem komputer yang di-handle. Misal seorang operator atau seorang admin di warnet mungkin dia harus mempunyai skill bagaimana cara mengoperasikan server lokal gitu, bagaimana agar mengontrol pemakaian komputer itu menggunakan server seperti itu. Nah, dari tiga ini harus saling berkaitan ya, dari hardware, software, dan brainware. Jangan saling timpang karena nanti menimbulkan ketidakmaksimalan dari penggunaan sistem komputer. Nah, berikut ini adalah contoh dari fisik sistem komputer yang sering kita lihat. Ini masih tergambarkan komputer komputer jadi masih berbentuk tabung, belum berbentuk LED. Ini masih dalam bentuk monitor lama. Nah, ini di sini ada perangkat input dan perangkat output. Perangkat inputnya bisa kita kategorikan, satu ada keyboard, yang kedua ada bisa dikategorikan CD drive atau disk drive, itu media input karena dia menerima CD atau compact disk. Ada juga hardware outputnya sebagai keluaran. Ini ada speaker, ada printer. Printer itu kan gunanya untuk mencetak naskah yang kita punyai dari sistem komputer. Itu bisa dikategorikan menjadi sebuah output. Di bagian kanan di sini tergambarkan adanya bentuk CPU, CPU yang dibongkar ya, dicacah agar lebih terlihat isinya. Di situ tergambar ada kipas prosesor, ada RAM, ada juga itu power supply. Nah, mungkin orang-orang atau mahasiswa yang sudah sering ngoprek komputer sudah hafal di luar kepala ya, sampai jalur-jalurnya aja sudah hafal mungkin. Kan di motherboard itu banyak slot-slot soket yang bisa diisi. Misal VGA card-nya rusak, bisa diganti, tinggal plug and play seperti itu. Secara umum gambarannya seperti ini untuk sistem komputer. Jadi memang harus ada input, harus ada output, dan di antara dua proses tadi ada sistem atau kegiatan untuk processing input. Misal kita memberikan perintah ke keyboard untuk mencari kontak atau mencari data dengan suatu keyword tertentu. Nah, ketika kita menekan enter atau kita menyuruh, bahasanya menyuruh
input tadi untuk menjalankan perintah, seketika itu perintah itu langsung akan diproses oleh Central Processing Unit atau bagian pemrosesan. Nah, hasil dari pemrosesan tadi akan ditampilkan ke media output. Kalau di komputer ya ada monitor, terus ada speaker, misal kita memberikan input memutar lagu-lagu seperti itu. Jadi ketiga alur ini harus saling berkaitan ya. Jadi input, terus nanti ada sistem pemrosesan oleh sistem Central Processing Unit, dan akhirnya akan ditampilkan oleh output. Bisa dari bentuk layar monitor, bisa juga berupa speaker, bisa juga berupa printer untuk mencetak naskah. Nah, ini konsep input dan output secara umum ya. Input device memberikan perintah yang diterima oleh control unit. Control unit nanti akan diteruskan melalui arithmetic logic unit dengan dimoderasi adanya memori. Nah, memori ini yang sering kita ucapkan sehari-hari, misal kita berbicara tentang handphone, adalah RAM, Random Access Memory. Jadi di komputer atau di laptop itu juga ada RAM-nya. Jadi RAM-nya besarnya berapa nih? Misal RAM 4 GB. Nah, itu berarti dia memiliki memori yang bisa untuk menyimpan sebanyak 4 GB. Nah, di sini juga tergambarkan adanya external storage dalam mensupport control unit di CPU. Nah, ketika input tadi atau perintah tadi sudah diterima oleh CPU dan sudah dicarikan apa yang dimau, misal perintahnya adalah menampilkan data foto misal. Nah, ketika CPU sudah memproses, dia akan menampilkan foto itu tadi melalui output device, bisa melalui monitor. Jadi komputer akan melakukan apa yang kita perintahkan oleh user seperti itu. Nah, konsep input output adalah seperti ini ya. Jadi input device masuk ke IO port atau input output port, nanti akan dimediasi oleh control bus dan akan diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Nah, seperti yang digambarkan tadi, akan disupport oleh besarannya RAM atau Random Access Memory. Jadi ketika makin besar RAM yang dipasang di sistem komputer, itu akan lebih mempercepat kinerja dari komputer itu. Kadang kan kita sebel ya ketika kita buka laptop, kita buka banyak aplikasi secara barengan, misal kita sedang kuliah daring, terus kita ingin sambil chat WhatsApp, mungkin biar nggak bosan di laptopnya, nah itu akan terasa ya beratnya seperti apa untuk kinerja laptop. Karena membuka satu aplikasi aja membutuhkan berapa persen kemampuan RAM, belum lagi nanti ketika membuka beberapa aplikasi secara berbarengan. Nah, itu bisa membuat sistem komputer menjadi terasa lebih lambat atau lemot. Tapi itu hanya sekedar ini ya gambarannya. Jadi tidak mutlak ketika RAM itu tidak memadai akan membuat laptop atau komputer itu menjadi lambat, belum tentu. Keunggulan dari sistem komputer itu ada beberapa, yang di sini akan saya rangkum menjadi 5 saja. Jadi yang pertama yaitu kecepatan. Dengan penggunaan sistem komputer, kita akan terbantu dengan kecepatan yang dia tawarkan. Jadi data, perintah, dan informasi mengalir dalam komputer dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, bayangkan misal kalian mengetik di handphone, misal handphone itu kan termasuk dalam sistem komputer ya. Nah, misal kalian mengetik di touchpad, touchscreen layar komputer handphone kalian mungkin, tapi ketika di enter itu masih menunggu loading yang lama, jadi cuma muter-muter lambangnya gitu. Apakah kita akan sabar sebagai user? Otomatis itu tidak akan bertahan lama. Jadi apa yang dicari oleh manusia saat ini adalah salah satunya kecepatan. Nah, itu ditawarkan oleh sistem komputer. Ketika kita memberikan input, misal tadi kita membuka handphone, terus kita ingin menampilkan atau mencari foto beberapa bulan yang lalu, misal otomatis kita akan memberikan perintah ke handphone dengan membuka galeri dan men-scroll satu-satu thumbnail atau
apa namanya, gambaran gambaran kecil dari item ya, apakah fotonya sesuai atau tidak. Nah, ketika sudah sesuai, otomatis akan diklik oleh si apa namanya, pemilik dari itu tadi. Nah, ketika tadi sudah di apa namanya, dicek, akan lebih menampilkan kecepatan yang sangat tinggi, akan langsung diproses. Karena ketika komputer itu lemot, pasti akan ditinggalkan oleh usernya. Itu ya. Yang kedua itu reliabilitas. Jadi komponen elektronik bersifat mandiri dan dapat diandalkan karena jarang mengalami kerusakan dan kegagalan. Jadi contoh adalah sistem komputer di handphone kalian. Handphone kalian kan setiap hari kalian gunakan berjam-jam ya, bisa sampai 10 jam lebih setiap hari. Nah, semisal itu komponen di dalamnya tidak tahan banting, mungkin ketika dipakai 30 menit secara terus-menerus sudah akan hang karena prosesornya di dalam sistem komputer handphone itu akan panas. Nah, tapi karena keunggulan sistem komputer itu salah satunya adalah komponennya bersifat dapat diandalkan, maka seperti yang kita lihat atau kita rasakan sehari-hari, jadi handphone kita itu bisa tahan lama. Tentu dengan pemakaian wajar ya. Ketika dipakai terus-menerus tapi tanpa dirawat, tanpa di maintenance dengan baik, ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan minta ganti. Seperti itu. Oke, untuk keunggulan nomor 3 yaitu konsistensi. Bisa disebut sebagai gear back in, gear back out. Itu keakuratan komputer bergantung pada keakuratan input. Nah, jadi misal tadi kita memberikan input pada handphone untuk menampilkan data foto si user dalam 30 hari yang lalu misal. Nah, nanti ketika sistem sudah membaca perintah itu dan ditampilkan data, ya data yang ditampilkan itu adalah data yang tadi diinputkan atau diperintahkan. Karena ini adalah sistem komputer yang sifatnya adalah lebih ke konsisten, jadi apa yang ditampilkan itu pasti adalah hasil dari perintah. Jadi sistem komputer tidak disetting untuk membangkang. Nah, gitu ya. Jadi ketika sistem itu membangkang berarti ada campur tangan dari manusia. Entah itu melakukan hacking atau melakukan sabotase, banyak cara seperti itu. Yang keempat yaitu penyimpanan, keunggulan sistem komputernya, yaitu mengirimkan data dengan cepat dan penyimpanan ke memori, memprosesnya dan menyimpan kembali untuk penggunaan ke depannya. Nah, ini sudah ini ya tadi sedikit dibahas dengan penyimpanan yang sekarang banyak macamnya selain flash disk dan hard disk, ada cloud, ada email, itu. Yang kelima yaitu komunikasi. Nah, komputer masa kini dapat berkomunikasi dengan komputer lain secara nirkabel. Nah, kayak kita sekarang ini menggunakan laptop atau handphone untuk bisa kuliah. Saya ada di Jogja, kalian ada di luar Jogja, bisa bertatap muka secara langsung tanpa dibedakan beberapa detik. Mungkin ada ya, tapi beberapa komputer yang masih mengalami delay ketika dibuka atau berkomunikasi dengan komputer yang lain. Tapi itu makin ke sini makin tipis delaynya. Jadi saat saya ngomong seperti ini mungkin kalian juga mendengarkan secara real time ya. Tidak ada delay berapa detik pun seperti itu. Nah, keunggulan komputer yang paling terasa saat ini yaitu itu tadi bisa menolong kita berkomunikasi dengan orang lain melalui komputer juga. Entah itu dalam bentuk handphone atau dalam bentuk jaringan komputer, itu bisa. Nah, setelah membahas tentang kelebihan, pasti ada kelemahan dari penggunaan komputer itu tadi. Yang pertama ada risiko kesehatan, ini pasti ya. Jadi risiko mata yang merah berair karena kecapean melihat layar itu sudah umum. Bisa juga menjadi gangguan pada tangan. Ketika terlalu banyak berada di depan komputer, itu kan mengakibatkan kurang gerak, kurang noleh-noleh gitu. Katanya setiap pemakaian komputer
yang menatap layar di atas 30 menit, kita harus melakukan relaksasi. Misal melihat mata melihat ke tempat yang lebih jauh sebagai senam mata mungkin seperti itu. Banyak triknya ya kalau untuk risiko kesehatan. Mungkin juga nanti pemakaian sehari-harinya bisa mengecilkan kontras dari layar. Jadi kadang ada yang menggunakan layar itu baik di handphone ataupun di laptop dengan kecerahan tingkat maksimal. Nah itu selain membuat boros baterai juga lebih cepat untuk membuat rusak. Nah, jangan sampai seperti itu kejadian ya. Yang kedua itu pelanggaran privasi. Jadi saat komputer digunakan secara bersama-sama itu otomatis privasi kita sebagai user juga dipertaruhkan. Jadi banyak cara, terutama hacker-hacker itu bisa mencuri data yang ada di kita, terutama bisa data pribadi, bisa data mungkin data bank, banyak ya. Jadi sebisa mungkin jaga privasi selama penggunaan sistem komputer yang terhubung ke internet, terutama di jaringan WiFi publik. Itu sangat rentan sebenarnya. Yang ketiga yaitu keamanan publik, perlindungan data dari kejahatan teknologi informasi, tidak berbagi data pribadi atau password. Nah, salah satu trik untuk bisa mengamankan data-data pribadi yaitu dengan secara berkala mengganti password. Nah, tapi jangan sampai ketika sering mengganti password tapi lupa terus, otomatis akun akan terblokir ketika nanti kita tidak bisa menyebutkan password yang benar. Dan yang keempat yaitu dampak pada tenaga kerja. Nah, di sini yang mulai terasa agak apa namanya signifikan ketika teknologi mulai berkembang sangat pesat adalah eh, tenaga manusia itu sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, mesin tadi pasti salah satunya disupport oleh sistem komputer. Jadi ya ada sisi buruknya ya tentang perkembangan teknologi atau sistem komputer ini terhadap tenaga kerja. Jadi pernah ada eh, pergi ke suatu swalayan di Singapura itu tidak menemukan seorang pun di dalam tokonya. Jadi di dalam toko itu hanya ada CCTV, ada produk yang dijual secara lengkap, terus di meja kasir nanti ada alat untuk men-scan barcode dari tiap-tiap produk. Nah, tanpa ada kasir yang menghitung, itu proses belanjanya malah lebih cepat yang saya rasakan karena kita tidak harus menunggu proses administrasi, misal memberi kembalian atau malah ditinggal ngobrol oleh penjaganya kan tidak seperti itu ya. Tapi dengan adanya komputerisasi atau sistem komputer di segala bidang, dampak buruknya ada 4 ini tadi. Yang pertama ada risiko kesehatan, ada pelanggaran privasi, ada keamanan publik, dan dampak pada tenaga kerja. Oke, untuk sesi terakhir ini silakan masuk ke Bismart melalui tautan yang tertampil di layar. Nanti untuk masuk perlu enroll key atau kunci untuk membuka semacam password. Akan saya share di media Classroom. Nanti untuk masuk ke sana silahkan dibuka melalui enroll key kunci yang saya share di Classroom. Oke. Nanti jangan lupa di Bismart juga ada form untuk absensi, presensi ya. Jadi di sana juga sudah saya setting, ada materi pembelajaran berupa ketikan PDF. Nanti silahkan bisa dibaca. Terus ada penugasan. Jadi setiap minggu nanti akan saya buat pengumpulan tugas. Selain memenuhi untuk aspek penilaian di akhir semester, juga ingin mengetes atau mengevaluasi materi pembelajaran yang disampaikan apakah bisa diterima dengan baik atau tidak. Nah, terus di sesi terakhir di Bismart nanti akan ada sesi pengumpulan tugas yang bisa langsung dinilai. Nah, jadi ketika sudah dinilai, nanti nilai itu bisa diterima melalui feedback email. Jadi mahasiswa nanti ketika sudah
mendapatkan nilai dan ternyata nilainya kok tidak sesuai harapan, mungkin bisa dicek dari masing-masing aspek penilaian yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya kemarin. Jadi misal disiplin, terus rajin, itu memang mempunyai aspek penilaian yang lebih tinggi bagi saya. Oke, Oke, ini jangan lupa masuk ke Smart ini. Setiap minggu akan ada sesi Bismart sebagai pelengkap. Oke, untuk akhir materi ini nanti silakan jika mau diulang bisa di-play lagi dari awal. Jika masih ada yang belum jelas nanti bisa menghubungi saya melalui email yang ada di kanan bawah ini. Ada nomor handphone juga, silahkan kita sharing atau komunikasi dengan baik. Bisa juga melalui Classroom atau melalui media lain lah. Ketika perlu diskusi offline mungkin ketika nanti kondisi sudah memungkinkan bisa diatur lah seperti itu. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa masuk ke forum di Classroom juga. Kita tanya jawab di sana, nanti kita saling berbalas diskusi. Oke, terima kasih sudah mengikuti materi daring dengan baik, secara kondusif juga. Selalu jaga kesehatan, jangan patah semangat ketika kondisi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.